Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianjung Maharanum, NPM 20030220006. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan yang diberikan kepadanya dari anak dan cucu beliau yang berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Islamiyah Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Para pendiri dinasti ini masih keturunan Bani Hashim seperti halnya Rasulullah SAW. Beberapa khalifah yang pernah memimpin pemerintahan saat dinasti Abbasiyah, salah satunya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya, As-Saffah, banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dan meneguhkan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga pada zaman itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kesusahan atau kesengsaraan. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga, maka Khalifah Al-Mansur akan memerintahkan wakilnya agar menurunkan harga-harga ke semula. Di samping itu, beliau sangat menghemat dana Baitul Mal, sehingga saat beliau wafat, kekayaan kas negara sampai 10%. Dalam 10% dirham, karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi negara, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang paling penting. Khalifah yang kedua pada dinasti Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid. Banyak orang-orang menyebutkan atau para sejarah menyebutkan di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid inilah yang dinamakan masa keemasan Bani Abbasiyah. Kenapa dikarenakan masa keemasan? Karena pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, perekonomian meningkat di bidang pendidikan dan kas negara. Bahkan pada pemerintahan Harun ar-Rasyid banyak terjadi pembangunan yang digunakan sebagai bidang pendidikan dan perekonomian bagi negara. Di samping itu, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan putrinya Al-Makmum. Kesejahteraan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesejahteraan berada pada zaman keemasan. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia berhasil membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dan menunjuk seorang wakil yang mengepalai beberapa dirwan. Pendapatan Baitul Mal dilakukan untuk riset ilmiah dan penerjemah buku-buku Yunani. Di samping itu, untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai, pendapatan tersebut juga dilakukan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan, pakaian, minuman di musim panas maupun di musim dingin.
Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah-masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitabnya berjudul Al-Kharaj. Bukan hanya itu saja, Harun ar-Rasyid juga membentuk perdagangan dan industri, yaitu segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan dengan cara memudahkan jalannya, atau umpamanya dengan dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati khalifah dagang, dibangunkan armada-armada dagang, dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Sekian yang dapat saya jelaskan dari Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.